Selamat pagi pemirsa, inilah editorial Media Indonesia. Di semua kondisi ancaman bahaya pemirsa, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tidak mampu mengambil langkah tepat. Dalam soal menghadapi COVID-19 misalnya, harus diakui kita cenderung lengah. Runtutan kejadian pada Februari hingga April 2020 menunjukkan pemerintah kala itu kebobolan dalam mendeteksi secara cepat penyakit yang disebabkan virus corona itu. Beberapa minggu ini, peningkatan tajam kasus kembali terjadi di Tiongkok akibat varian NB181 yang merupakan turunan dari Omikron JN1. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan NB181 menyumbangkan 10,7% kasus COVID global atau naik dari 2,5% jika dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Meski lonjakan tertinggi terjadi di Tiongkok, penderitanya juga terdeteksi di berbagai negara di pelancong Prancis, Jepang, Belanda, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Thailand. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 5 Juni 2025 dengan tema Jangan Lengah Hadapi COVID bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi, berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Saat ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi. Mas Arief, rasanya kita belum sepenuhnya bisa move on dari pengalaman COVID sebelumnya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan ancaman baru, COVID hadir lagi. Bagaimana kita harus menyikapi? Saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri Kesehatan ya, Budi Gunadisadikin, dan apa yang kita harus lakukan adalah kita harus siap. Tapi kita tidak boleh panik, karena kalau panik berbagai macam hal yang tidak perlu jadi kejadian, berbagai macam anggaran yang pada akhirnya bisa dilakukan dengan strategis jadi sangat tidak strategis. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana mitigasi dan test rate. Karena test rate itu merupakan salah satu instrumen yang paling bisa memotret situasi di sebuah wilayah atas apa yang terjadi pada penyebaran virusnya. Banyak sekali waktu periode pandemi kemarin terjadi di beberapa provinsi seperti misalnya DKI Jakarta itu test rate sangat bagus, sehingga ditemukan kasus-kasusnya juga real, angkanya jadi agak tinggi. Tapi itu menandakan kesiapan bagaimana provinsi tersebut untuk mengatasi penyebaran pandemi atau penyebaran virus. Sementara ada beberapa provinsi atau beberapa wilayah yang test rate-nya atau kasusnya tidak ditemukan, tapi test rate-nya sangat rendah. Dan ini merupakan salah satu pelajaran di mana kita benar-benar harus menggunakan instrumen test rate sebagai salah satu instrumen untuk menentukan positivity rate-nya. Jangan sampai underreported. Ya, karena kalau di daerah cenderung masyarakat, kalau dari pengalaman sebelumnya banyak yang apatis terkait ada ketakutan takut, kalau nanti tes malah justru ketahuan. Positif. Ya gitu. Oke, Mas Arief, sebelum kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini, ulasan editorial Media Indonesia. Jangan lengah hadapi COVID. Di semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tidak mampu mengambil langkah tepat. Dalam soal menghadapi COVID-19 misalnya, harus diakui kita cenderung lengah. Runtutan kejadian pada Februari hingga April 2020 menunjukkan pemerintah kala itu kebobolan dalam mendeteksi secara cepat penyakit yang disebabkan virus corona itu. Muncul pertama di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar global pada Januari 2020. COVID-19 resmi dinyatakan pemerintah terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dari penelusuran lebih lanjut, barulah terungkap bahwa penularan kepada 2 WNI pasien pertama COVID-19 adalah dari WNA Jepang yang masuk Indonesia pada awal 2020. Bahkan bisa jadi pula COVID-19 masuk ke Indonesia lebih awal lagi, namun tidak tertelusuri. Sebab dalam jangka waktu sebulan dari ditemukannya pasien 01 itu, jumlah kasus COVID-19 sudah lebih dari 3.500 orang. Meski kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah penanggulangan, daerah persebaran sudah sangat luas. Kini 5 tahun berlalu, COVID belum hilang dari muka bumi. Ancaman kegawatannya pun berulang kali muncul kembali seiring dengan timbulnya varian-varian baru.
Beberapa minggu ini, peningkatan tajam kasus kembali terjadi di Tiongkok akibat varian NB181 yang merupakan turunan dari Omicron JN1. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan NB181 menyumbang 10,7% kasus COVID global atau naik dari 2,5% jika dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Meski lonjakan tertinggi terjadi di Tiongkok, penderitanya juga terdeteksi di pelancong Prancis, Jepang, Belanda, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Lonjakan itu meski bukan kali pertama setelah badai COVID pertama, jelas harus diwaspadai. Dampak pandemi yang panjang bahkan masih terasa hingga kini harus menjadi pelajaran mahal. Terlebih dengan perang berkepanjangan di sejumlah kawasan dan aturan tarif impor Amerika Serikat. Setiap negara harus membentengi diri dari hantaman-hantaman baru, termasuk berulangnya petaka COVID. Sejauh ini, Kemenkes memang telah cukup antisipatif. Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 pada 23 Mei 2025. Pada Selasa 3 Juni, Menkes Budi Gunadi Sadikin melapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pada periode 25 hingga 31 Mei ada 7 kasus ditemukan dengan tingkat positivity rate masih 2,05%. Ini artinya masih di bawah positivity rate tertinggi sejauh ini di tahun 2025, yakni 3,62%. Berkaca dari itu, imbauan Menkes agar masyarakat tidak panik memang tidak salah. Kita pun memaklumi bahwa imbauan tidak panik sudah jadi bahasa formalitas pejabat. Di sisi lain, kita juga sangat menyadari budaya disiplin masyarakat Indonesia yang memang rendah. Sebab itu, ketimbang imbauan tidak panik yang tidak akan banyak berdampak, pemerintah lebih baik terus menyosialisasikan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Cara sederhana seperti mengenakan masker saat mengalami batuk dan rutin mencuci tangan harus terus digalakan sebagai kewaspadaan minimal. Sementara itu, meski positivity rate masih relatif rendah, pemerintah harus terus memastikan kesiapan layanan kesehatan maupun nakes untuk menghadapi lonjakan kasus. Kita benar-benar harus belajar dari badai COVID-19 pertama tentang langkah-langkah paling penting untuk mencegah penularan luas maupun tingkat kegawatan. Pemerintah pusat maupun daerah sama sekali tidak boleh meremehkan lonjakan kasus varian COVID apapun. Kembalinya badai COVID tidak boleh terulang agar kita tak terjerembab di kubangan penderitaan yang lebih lama. Ya, Mas Arief, tadi kita sudah saksikan bersama. Salah satu hal yang memang harus menjadi perhatian adalah kesiapan dan juga pasti ini membutuhkan biaya besar. Dan untuk mencegah itu, satu saja sebelum kita jeda, apa yang paling penting disiapkan? Sarana prasarana, lalu komunikasi itu amat sangat penting. Karena tanpa sarana prasarana saya pikir kita sudah belajar dari kemarin. Tapi komunikasi itu juga merupakan salah satu hal yang amat sangat penting. Karena apa? Karena mungkin kita sudah lupa ya apa yang pada dasarnya menjadi protokol kesehatan pada saat kita mengalami atau hidup dalam periode pandemi. Dan ini merupakan salah satu hal yang amat sangat penting karena banyak sekali dari mulai kebiasaan-kebiasaan yang kita harus paham, misalnya adab batuk, cuci tangan, menggunakan masker, itu merupakan salah satu hal yang harus diingatkan kembali. Oke, jadi budaya-budaya baik harus dilanjutkan, tapi yang pasti kesiapan prasarana itu menjadi sangat penting. Agar juga masyarakat, rata-rata masyarakat bawah soalnya yang nanti juga akan banyak mendapat efek itu yang pada dasarnya berat, ya? harus kita perhatikan. Karena kalau misalnya kalangan mampu, hal-hal yang terkait sama pengobatan, isolasi, itu sudah menjadi salah satu hal yang bisa mungkin ditangani oleh mereka. Tapi kalau masyarakat bawah itu merupakan salah satu prioritas yang harus kita pikirkan. Oke, baik. Kita akan ulas lebih dalam, namun kita akan jeda dulu pemirsa. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan segera kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali di editorial Media Indonesia, sebelum kita ulas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Pemirsa, ada Ibu Indra, kita sapa Ibu Indra. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Bung Arief Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, terkait dengan tema kali ini, jangan lengah hadapi COVID-19. Ya, itulah. Apakah bangsa kita ini bangsa yang pandai atau yang bodoh? Jelas-jelas pelajaran yang didapat itu pelajaran yang mahal, bahwa kita harus hidup dengan new normal, kenormalan yang baru, yang tetap menjalankan 5M itu yang tadi disebutkan oleh Bung Arief, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan kenapa itu dilupakan? Sementara pemerintah sendiri seakan juga santai-santai saja. Buktinya kalau mau vaksin yang ketiga dan 4 itu harus bayar sekarang. Nah, di mana perlindungan negara tentang ini? Ya, bukankah kalau merebak lagi pemerintah juga yang rugi, yang lebih banyak mengeluarkan uang? Harapan juga, apa Ibu? Kenapa? Harapan Ibu apa? Nah, jadi ditegaskan lagi bagaimana itu 5M itu harus dijalankan, dijaga, dan kalau perlu vaksin itu mesti gratis. Bagaimana kita juga mau vaksin gratis yang berikutnya, yang bisa kita percaya dengan TBC itu yang merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, pelajaran yang mahal harus kita sikapi dengan sikap yang memperlihatkan bahwa kita cerdas. Jaga terus 5M, pemerintah beri perlindungan, dan jalankan segala sesuatunya sesuai aturannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arief, menarik sekali. Memang pelajarannya mahal, tapi juga ada tambahannya. Biayanya mahal. Di saat situasi yang ekonomi yang sedang lesu ini nggak boleh menjadi hal yang remeh-temeh dan diabaikan begitu saja. Betul, karena tadi yang ingin dibangun oleh pemerintah kan, saya mencoba untuk memahami bahwa kita tidak akan masuk pada periode atau mood yang panik. Karena kalau panik semuanya akan kacau. Tetapi kita juga harus diperlihatkan kepada publik bahwa kita siap. Vaksinasinya siap, karena herd immunity kan juga harus dibangun. Bagaimana sekarang kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi apabila kita masuk pada periode yang lebih parah, positivity rate yang lebih tinggi, itu apa yang kita akan lakukan. Jadi tahapan komunikasi ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai publik merasa bahwa pemerintah santai-santai saja tanpa upaya mitigasi yang baik. Jadi ekspresi yang tadi diungkapkan oleh Bu Indra merasa bahwa kita merasa santai-santai saja. Seperti katanya vaksin sekarang harus bayar, dan itu merupakan salah satu hal yang harus dikomunikasikan. Seberapa jauh tahapan-tahapan yang pada akhirnya disiapkan oleh pemerintah untuk kita bisa mengantisipasi dan untuk menyiapkan diri apabila ini masuk ke tingkat positivity rate yang lebih tinggi daripada hari ini. Kita pernah dari mulai bulan Mei ini, positivity rate kita di akhir Mei itu memang rendah, 2,05%. Tapi di sepanjang Mei, positivity rate kita pernah mencapai 3,6%. Jadi fluktuasi itu akan akan terjadi. Mudah-mudahan akan terus turun, tetapi apabila ini meningkat,
kita harus dipertunjukkan, pemerintah harus memperlihatkan kepada kita bahwa kita siap dengan berbagai macam kebijakan, dan leadership juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita harus menggembala, kita harus mengkampanyekan gaya hidup yang baru. Kita sudah lupa sama new normal. New normal kita adalah the new normal lagi gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus diingatkan melalui komunikasi yang baik dan kepemimpinan dan leadership yang juga kuat untuk pada akhirnya kita masuk ke dalam tahap new normal lagi. Iya, saya setuju tadi Mas Arief kan menyatakan bahwa komunikasinya juga harus baik. Karena di satu sisi masyarakat juga teramunisi dengan informasi dari luar sana, dari data yang Tiongkok kemudian banyak sekali datanya, di kanan kirinya negara kita juga banyak. Artinya kan sebenarnya dulu saja dari China ke Indonesia cepat, apalagi kalau sekarang di negara terdekat Singapura, Malaysia, Thailand juga sudah merebak. Indonesia pasti kan harus lebih waspada, lebih cepat lagi. Betul itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau di Thailand kurang lebih seminggu yang lalu saja tingkat kematiannya sudah ada 3 orang dengan 65.000 kasus. Nah, salah satu hal yang terjadi di Indonesia pada sepanjang kita menghadapi pandemi adalah jumlah kematian yang tercatat itu hanya 161.000 dari 6,8 juta kasus. Sementara ada estimasi yang menyatakan bahwa jangan-jangan di Indonesia itu kalau dilihat dari beberapa kejadian di berbagai macam daerah yang underreported, di mana ada kasus tapi tidak diketahui atau tidak dilaporkan, itu bisa jadi seluruh kematian yang terkait dengan COVID itu bisa mencapai 1 juta karena ada kurang lebih ada 60% yang underreported. Nah, situasi seperti ini merupakan salah satu hal yang harus jadi pelajaran bahwa tidak semua provinsi tidak semua kepala daerah memiliki anggaran. Tetapi yang lebih penting juga mereka tidak memiliki kesadaran untuk bisa memanage pandemi di wilayah mereka masing-masing. Jadi jangan sampai underreported ini menjadi sebuah pembunuh yang silent killer gitu ya, untuk pada akhirnya mengganggu segala macam hal yang terjadi di Indonesia. Kesadaran dan juga anggaran kita akan ulas selesai jeda, Mas Arief. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia masih bersama Mas Arief Suditomo. Mas, tadi menarik sekali di segmen sebelumnya Mas Arief mengatakan bahwa kesadaran dan juga anggaran di setiap lini khususnya pemerintah daerah itu juga harus ada. Nah, dalam situasi seperti ini apakah siapa yang benar-benar harus menjadi konduktor gitu untuk antisipasi ini? Apakah cukup Menkes atau siapa yang mungkin lebih ampuh untuk mengorkestrasi? Ini merupakan sebuah kerja bersama ya. Kita tidak bisa saja menyandarkan segala sesuatu pada pemerintah, apalagi pemerintah pusat saja. Karena kalau waktu kita lihat apa yang terjadi pada pandemi lalu, seluruh pihak bergerak, BUMN, swasta, semua pihak bergerak, dan bagaimana kita bisa melalui itu semua karena publiknya juga pada akhirnya memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik. Tetapi kalau misalnya sekarang kita tidak menggunakan beberapa elemen, misalnya kita tidak siap secara kebijakan, kita tidak siap secara sarana prasarana, kita tidak memiliki komunikasi yang baik, kita tidak memiliki leadership yang baik pada saatnya untuk mengomandoi masyarakat harus melakukan new normal seperti apa. Dan juga kita tidak siap dengan vaksinasi yang pada akhirnya harusnya sudah tidak pakai periode prioritas lagi gitu ya. Karena kita sudah punya berbagai macam vaksin yang bisa kita distribute. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya menjadi elemen kunci untuk bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang memiliki mitigasi yang baik terhadap potensi pandemi ini. Jadi mudah-mudahan dengan mitigasi yang kita siapkan, pandemi ini tidak menjadi sebuah periode seperti halnya yang kemarin. Jadi kuncinya memang kesiapan, dan siap itu memiliki beberapa elemen. Mudah-mudahan elemen-elemen itu merupakan suatu hal yang sudah kita persiapkan. Satu lagi Mas, terkait selain tadi kesiapan di banyak aspek di medis begitu, sekarang kesiapan ekonomi Indonesia harus seperti apa di situasi yang seperti ini Mas?
Nah, pastinya pemerintah harus akan melakukan realokasi anggaran, mumpung ini masih bulan Juni, beberapa hal yang terkait dengan APBNP, anggaran perubahan itu merupakan sudah harus mulai menjadi bagian yang diantisipasi. Sehingga apabila nanti kita benar-benar masuk pada sebuah periode yang serius, di mana kita harus mendistribusikan obat, alat-alat kesehatan, vaksinasi, itu merupakan salah satu kebijakan yang sudah disiapkan dan didukung oleh anggaran yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief untuk Terima kasih, ulasannya di editorial pada pagi ini. Dan pemirsa, pemerintah pusat maupun daerah sama sekali tidak boleh meremehkan lonjakan kasus varian COVID apapun. Kembalinya badai COVID tidak boleh terulang agar kita tidak terjerembab di kubangan penderitaan yang lebih lama lagi. Demikianlah editorial untuk pagi ini. Saya Yohana Margarita mewakili kru yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat selalu. Terima kasih Mas Arief. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.